Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berpangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh kisah kehidupan kita adalah sekumpulan hamba yang lemah dan fakir. Dalam kelemahan dan kefakiran itu, kita senantiasa membutuhkan pertolongan dari luar diri kita. Karena kita serba dibatasi oleh penglihatan dan pendengaran yang memang serba terbatas. Tak jarang di antara kita sering ada yang putus asa dan mencari jalan keluar dengan cara yang tidak diajarkan oleh agama. Kita lemah karena kita tidak tahu bagaimana jika saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Kita lemah jika saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat berpikir dari pikiran kita ini. Dan sungguh sangat lemah jika saja Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat hidayah dari hati kita yang lemah ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bagi para ahli tauhid, kefakiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah bentuk penghambaan yang sangat baik. Karena semakin kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat pula kita menjalani hidup yang fana ini. Maka sebaliknya, jika kita tidak menghambakan dan tidak menyadari bahwa kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan sulit pula menjalani kehidupan yang fana ini. Maka disinilah inti pengulangan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam setiap hari seorang muslim. Disinilah kita membuktikan bagaimana eksistensi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi mengingatkan jiwa-jiwa kita sekalian, begitu pentingnya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa jagat raya ini. Antumul fuqara ilallah. Kitalah yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalianlah yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kita harus menghambakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukanlah bentuk hina, tapi itu adalah bentuk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin kita akan mengawali itu dengan cara sederhana. Ya, sangat sederhana. Bahkan saking sederhananya, sampai itu bisa saja terlupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Barang siapa yang menyombongkan diri dari menyembahku, maka ia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maksud berdoa tersebut bukan doa dan zikir yang senantiasa kalian panjatkan dalam sholat fardu, bukan doa itu. Tapi berdoa dalam pengertian dikala kalian benar-benar membutuhkan pertolongannya dan kalian menyempatkan waktu menengadahkan tangan memohon pertolongannya. Seperti contoh ketika Anda pagi ingin berangkat ke kantor atau kuliah, Anda tiba-tiba ban kendaraan Anda bocor, lalu Anda menengadahkan tangan meminta pertolongan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tambalkanlah ban kendaraanku yang bocor ini. Pernahkah Anda seperti itu? Ataukah Anda di kala sore hari ketika anak Anda mengalami demam, Anda bermunajat kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah anakku yang demam ini. Apakah sering Anda seperti itu? Benarlah, dalam keadaan remeh seperti itu, kita seringkali melupakan bahwa kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, bahkan dalam doa pun aku tidak pernah membawakan obsesi bahwa atas pengabulan doa itu, tapi setidaknya
aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bahkan beliau seorang khalifah pun tidak merasa, tidak menginginkan, tidak terlalu menginginkan obsesi pengabulan dari doa tersebut. Karena doa adalah keharusan dan pengabulan itu bisa dikabulkan di dunia maupun di akhirat. Yang terpenting kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa, dia akan menjadi perwujudan sebuah betapa penghambaan sebuah hambanya. Karena doa bisa menjadikan air laut yang ganas menjadi tenang, api yang panas menjadi dingin. Begitulah kekuatan doa. Maka sekecil dan seremeh apapun urusan itu, janganlah kalian lupakan untuk berdoa. Karena jika Allah sudah turun tangan, semuanya yang tidak akan terjadi, semua yang mustahil akan menjadi terjadi. Kun fayakun, ketika Allah telah mengucapkan kata itu, jadilah maka jadi. Baiklah teman-teman, bagi kita seluruh umat muslim, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah karena doa itu adalah sekuat-kuatnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.